Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi tentang menu baru yang ada di PDUM. Ini terkait menu yang kita hadirkan adalah cetak surat keterangan lulus dari madrasah untuk siswa yang sudah dinyatakan lulus ya. Tetapi cetak ini akan dibuka mulai tanggal 5 Mei 2022. Tombol cetaknya ya, menunya sudah dibuka, tombolnya nanti akan muncul di sebelah kanan. Itu mulai tanggal 5 Mei 2022. Tetapi sebelum tanggal 5 Mei 2022 itu teman-teman sudah bisa melakukan pengisian data nilai ijazah ya, pengisian nilai ijazah. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk pengisian nilai ijazah tersebut? Yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan pengaturan mapel. Nah, di sini contohnya adalah bahasa daerah, bahasa Bugis misalnya. Di sini mapel ininya adalah geografi. Itu untuk jurusan IPA. Kita ubah lagi, atur lagi untuk jurusan IPS. Jurusan IPS misalnya dia mapelnya sama, untuk mata lokal sama, bahasa Bugis atau Jawa. Kemudian mapel pilihannya misalnya biologi ya, kemudian kita simpan. Nah, itu yang pertama kita lakukan. Kemudian setelah kita atur mapel, ini artinya kita mengatur mapel berdasarkan jurusan ya, bukan berdasarkan persiswa ya, tetapi secara umum semua yang sama jurusannya nama mapelnya sama. Tetapi di beberapa kasus untuk madrasah melakukan sistem pembelajaran menggunakan sistem moving class untuk mata pelajaran pilihan, itu kemungkinan besar setiap siswa berbeda-beda mapelnya. Makanya kami tambahkan tombol untuk custom mapel tiap siswa, atau bisa juga disamakan satu kelas yang sama kelasnya dengan siswa tersebut. Itu bisa kita custom. Misalnya di sini khusus kelas yang siswa yang kode kelasnya ini ya, itu atau siswanya saja berdasarkan atas nama Andi Syara Insyira, kita mau custom mapelnya karena kebetulan mungkin di mapel pilihannya dia ambil di sini geografi dan ekonomi ya, sedangkan teman-teman yang lainnya mungkin ambil geografi dan misalnya mapel lainnya, bukan ekonomi diambil, misalnya akuntansi misalnya ya, itu kita custom. Maka karena kita tadi custom mapelnya, maka ketika kita pilih ininya tetap dia akan muncul mapel yang berbeda dengan kalau yang ini yang tidak di custom mapelnya, maka dia akan mengikut pada mapel yang kita atur di awal tadi. Seperti itu fungsi daripada tombol mapel yang ada di sini ya, seperti itu. Kemudian kalau seumpama kita mau kembalikan mapelnya ke seragam dengan mapel jurusannya, kita tinggal reset mapelnya. Maka secara otomatis tadi yang nama mapel ekonomi menghilang ya, seperti itu. Itu fungsi daripada tombol mapel yang ada di sini. Itu bisa kita custom satu kelas secara keseluruhan sama semua. Artinya kelas tersebut untuk mapel muluk atau mapel pilihannya itu satu kelas berbeda dengan yang standar di jurusan. Nah, seperti itu. Atau mungkin tiap kelas berbeda-beda mapel pilihannya, itu bisa saja terjadi, dan kita fasilitasi menggunakan tombol mapel, custom mapel ya, seperti itu. Silahkan diisi dengan ketentuan untuk penginputan nilai ijazah, dengan ketentuan bahwa untuk jenjang MI menggunakan rata-rata rapor ya,
dari kelas 4 sampai semester ganjil kelas 6. Nah, dengan persentase rata-rata rapor itu sebesar 60%, sedangkan untuk ujian madrasahnya bobotnya adalah 40%. Dan bobot ini sudah kami komunikasikan dengan penyusun juknis penulisan ijazah, bahwa untuk tahun ini bobotnya adalah 60-40, di mana 60 itu adalah rata-rata rapor, sedangkan 40 nya adalah ujian madrasah. Terkait dengan rata-rata rapor untuk MI tadi kelas 4 sampai kelas 6 semester ganjil, sedangkan untuk MTS dan MA adalah kelas 1 sampai kelas 3 semester ganjil. Jadi 5 nilai ya semester, atau dengan kata lain semester 1 sampai dengan semester 5 untuk MTS dan MA, sedangkan untuk MI semester 7 sampai dengan semester 11, seperti itu. Dan setelah tanggal 5 nanti tombol cetak SKL itu hanya akan muncul untuk siswa yang sudah diisi nilai ijazahnya. Kenapa hanya yang muncul hanya siswa yang sudah diisi nilai ijazahnya? Karena di dalam lembar SKL itu ada lampiran nilai. Nah, seperti itu. Jadi ada lampiran nilai di lembar kedua. Setelah di lembar pertama ada lampiran nilai di lembar kedua. Dan itu juga bisa menjadi patron untuk penulisan ijazah nantinya, karena nanti formatnya modelnya sama ya, seperti itu. Terkait tombol cetaknya, ini kita kasih contoh seperti ini yang kami gunakan di lokal. Nah, untuk model hasil cetaknya nanti seperti ini ya. Kita lihat setelah di sini nilai setelah terbuka seperti ini. Ini hanya contoh. Tampilan seperti ini. Ada lembar pertama adalah surat keterangan lulusnya, lembar kedua adalah daftar nilai dari siswa yang nanti bisa jadikan patron untuk penulisan ijazah. Saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.